Baik, selamat siang Bapak Guru. Siang. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu hari ini. Jadi, adapun tujuan hari ini saya mengundang Bapak Guru, yang pertama itu tugas saya sebagai CDP. Yang kedua, itu saya mau menyampaikan apa menjadi pengalaman saya selama CDP selama beberapa bulan ini, sehingga saya mengundang beberapa guru dan memiliki waktu. Oleh karena itu, judul itu menyebutkan pengalaman dan pengalaman tentang budaya positif. Di sini ada nama itu Alfonsus Rekanan Lunas Pendeta Guru Penggerak, saya angkatan 11 dari Semarang Sampai Kabupaten Sumbawa Barat Daya. Jadi budaya positif nanti Bapak Guru kita akan terus terapkan di lingkungan sekolah. Ini menjadi suatu kebiasaan kita yang baik untuk terus diterapkan. Atau Pak Guru. Jadi budaya positif itu Bapak Guru ada 8 yang perlu kita terapkan di peserta didik dan harus dimiliki oleh Bapak Guru. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar yang mungkin selama itu digunakan pola-pola lama cara mendidik anak. Nah, di sini kita akan diajarkan lagi untuk menghindari hal itu. Terus yang kedua itu ada disiplin positif. Terus yang ketiga itu ada nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Terus yang kelima itu motivasi perilaku manusia. Terus yang keenam posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh itu ada keyakinan kelas, maka kita buat nanti dalam kelas. Terus yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Jadi ada di sini yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada cara berpikir atau melakukan sesuatu yang baru untuk menggantikan cara lama. Jadi selama ini kalau kita menggunakan kayu mendidik anak, maka di sini tidak diberikan lagi untuk seperti itu. Sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran memberi keluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Contohnya guru memberikan tugas berdasarkan tingkat pengetahuan awal siswa pada materi yang akan diajarkan. Jadi guru memberikan materi, kita guru harus mampu mendeteksi semua kemampuan anak di kelas itu. Jadi pembelajaran paradigma baru juga ini itu berdasarkan pelajaran Pancasila. Kita ada berbakat pada Tuhan, terus berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan penuh kreativitas. Jadi ini semua kita lakukan nanti di kelas Bapak Guru. Jadi pola-pola lama tadi mungkin yang salah ini mungkin tidak berdoa setiap pembelajaran di awal itu diwajibkan. Ya. Mereka itu harus mandiri seperti itu dan lain-lain. Jadi menurut William meluruskan beberapa miskonsepsi mungkin saat ini yang kita menganggap itu benar, bahwa beliau salah. Ya. Jadi yang pertama itu misalkan dari cara mengontrol murid seorang guru. Sebetulnya kita tidak sadar mengontrol murid jika ia tidak mau harus ada dorongan sendiri dari murid sendiri. Artinya apa? Biasa kita paksakan kehendak guru. Ya, begitu. Harus ikut kemauan guru. Padahal tidak. Jadi maksud di sini harus siswa mengiyakan dulu. Itu baru bisa. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya, bujukan dan nasihat. Jika terlalu dalam untuk murid, bisa ada ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Ya, misal kalau kita nasihat terlalu dalam sampai dia bisa menangis, ini tidak boleh terjadi. Ya. Jadi akan merasa nanti tergantung pada orang lain terus. Itu maksud daripada ini. Terus yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Yang mungkin selama ini yang mungkin pengalaman kita semua akan alami, ya. Nah sudah kita lalui ini. Jadi dalam memberikan kritikan tidak bisa juga sekalipun yang berupa positif, harus benar-benar pas-pas dan sampai sisi itu membuat tertekan dari kritikan itu. Terus yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi tidak lagi sekarang Bapak Guru. Jadi saya sebagai guru, siswa harus turun, tidak.
Jadi anak itu memiliki hak, mereka menolak itu apa kita bicarakan. Kalau kita suruh mereka untuk kau harus ini, tapi sesuai mereka punya keinginan, mereka melarang, mereka punya hak melarang, maka itu bisa dipaksakan. Itu maksudnya. Misalnya. Jadi perubahan paradigma stimulus respon ke negatif berkontrol. Jadi ada salah satu contoh bagi guru. Misalkan realita kita bilang, oh kita ini sama, tapi dalam posisi kamar ini berbeda. Menurut kita itu benar, tapi yang terjadi itu salah. Itu maksud dari ini. Apalagi semua orang melihat hal yang sama, tapi sini setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Jadi apa yang kita lihat, oh ini baik, dan tentu orang lain itu baik. Itu maksud daripada paradigma ini. Jadi kan selanjutnya saya tidak bisa jelaskan lagi. Pokoknya maksud daripada paradigma kontrol ini seperti itu. Jadi mungkin menurut kita sebagai guru siswanya salah, tapi menurut orang lain tidak. Bukan guru lain tidak. Bahwa ini amat itu tidak salah. Selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa ada kekerasan. Ya, mungkin selama ini kalau saya pribadi jujur saya, kalau siswa sudah salah pasti kita pukul. Nah di sini tidak diizinkan lagi untuk paradigma baru disiplin positif itu boleh ada guru yang melakukan kekerasan. Bukan saja kekerasan secara fisik, karena dulu begitu. Tapi sudah omong yang kasar-kasar membuat anak itu tertekan, merasa bersalah, maka itu namanya kekerasan. Jadi ada beberapa contoh disiplin positif. Yang pertama itu misalnya ada tepat waktu, terus mengenal sesuai aturan, dan untuk pacaran, melakukan tugas dan lain-lain. Terus tujuannya apa? Pendidik itu menciptakan peserta didik yang berdisiplin diri, aman dan nyaman tanpa ada kekerasan dan paksaan. Itu tujuan disiplin positif ini. Kalau kita sebagai guru sudah menciptakan sesuatu seperti itu, maka percaya saja anak itu akan merasa nyaman berada di lembaga dan kita guru akan dilindungi setiap saat. Setelah itu ada nilai-nilai kebajikan. Ada 6 nilai kebajikan sini yang kita akan bahas yang akan kita terapkan dalam kelas. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada IBO, itu Primas program, itu ada program dari pemerintah namanya IBO, Primas Years Program atau PYP. Terus ada 9 pilar karakter, seperti guru PKN akan tahu ini. Jadi ini dibahas, terutama ditekankan yang 3 ini, yang terus kita terapkan dalam peserta didik yang 3 ini. Yang pertama itu pelajar Pancasila, itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua itu mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global dan bergotong royong dan kreatif. Itu yang terus kita terapkan dalam program pelajar Pancasila. Sedangkan di IBO sini itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sedangkan di 9 pilar karakter ini ada cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan lain-lain. Jadi ini kita terapkan di peserta didik ketika kita mengajari kelas guru. Ya, ini harus dilakukan. Dan ini ada keterampilan hidup diterapkan juga. Yang pertama dapat dipercaya, yang kedua lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, itu keterampilan hidup. Maka bisa lanjut program. Ini tadi ini penilaian kebajikan universal seperti ini. Misalkan peduli ada kata apa? Keterampilan, kebersihan, komitmen, belas kasih dan lain-lain. Sedangkan rajin itu ada keberanian, ada kesenian, kesantunan, kreatif dan lain-lain. Jadi seperti ini. Oke, lanjut Pak Guru. Nah, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada pengertian kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, sehingga seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, dengan menjaga keseimbangan yang baik secara fisiologi maupun psikologi.
hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi artinya apa, Bapak Guru? Ketika melakukan suatu tindakan, yang pasti kita mengharapkan sesuatu yang baik, seperti itu. Jadi kita sebagai guru, ketika melakukan tindakan kepada peserta didik, itu tadi, kalau kita sudah hindari kekerasan fisik maupun verbal, pasti hasilnya juga akan baik, seperti itu. Bisa dipahami? Jadi dari kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5 yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup pasti yang pertama ada makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, penguasaan diri. Itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi. Nah, siswa ini memiliki ini, ya, mereka juga ingin dianggap mereka sebagai siswa oleh Bapak Guru. Terus yang ketiga, kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru. Mungkin saja poin 3 sini ada siswa yang mungkin pindah-pindah tempat, itu bukan karena mereka berbuat onar, tidak semestinya. Tapi mereka dia ingin mencari kenyamanan, hal baru. Mungkin di sini tidak nyaman, mungkin dipilih di sana dia lebih nyaman, seperti itu. Dan nanti Bapak Guru jangan langsung marah kenapa pindah-pindah, seperti itu. Ya. Terus yang keempat, kasih dan sayang. Itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan bekerja sama. Jadi kita sebagai guru harus menjadi kasih juga. Ya. Jadi bisa tadi karena anak itu salah, terus dengan caranya kita, dengan hal-hal yang tidak baik itu diperbolehkan. Itu harus memiliki kasih dan sebagai guru. Terus yang kelima, kesenangan, bermain, humor dan tertawa. Ini sering terjadi di kelas guru. Ketika kita mengajar ada siswa ini yang sudah colek teman, sudah tertawa, ini terjadi. Ini semestinya ini namanya sudah yang ada pada manusia. Ini 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Yang terakhir adalah kesenangan. Kalau di kelas kita temukan ada siswa yang bermain di saat kita mengajar, begitu itu namanya ada pada diri manusia. Hanya kita bermain anak itu supaya mengarahkan yang baik saja. Jadi sudah menggunakan marah-marah seperti itu. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Siapa sih yang tidak mau? Ketika kita dapat prestasi bisa dikasih imbalan, kasih uang, siapa tidak mau? Tapi di sini Bapak Guru tidak diperbolehkan lagi. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, apabila kedua ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan, berarti motivasi bukan berada dari dalam diri, masih berada dari luar. Dan ada motivasi eksternal. Jadi ini tidak boleh dilakukan oleh guru. Misalkan anak itu mendapatkan prestasi, sekarang tidak diperbolehkan lagi memberikan penghargaan yang berlebihan. Ya, maka selagi ini gitu, kenapa mungkin Pak Kepala ada dapat juara, tidak memberikan uang lagi kan itu tadi. Itu hal yang kita jaga sini. Dan anak itu akan terus ketergantungan dengan orang lain, seperti itu. Nah, sehingga muncul pada poin 3, menghargai diri sendiri. Jadi kalau dia merasa menghargai diri sendiri, maka tidak perlu adanya imbalan dari orang lain, seperti. Jadi berarti dia sadar bahwa motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, seperti itu. Dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kira-kira sekarang Pak Guru saya mau tanya, kira-kira dari ketiga ini yang sering kita lakukan di mana? Apa kita di posisi hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Ya, hukuman. Yang sering terjadi di lembaga di mana saja selalu pada hukuman. Nah, ini semestinya kenapa tujuan pada paradigma di budaya positif ini memang tidak boleh terjadi lagi. Jadi hukuman ini itu tidak terencana tiba-tiba saja. Ya, misalkan siswa datang terlambat, ya kan? Ketika siswa datang terlambat dengan sendiri kita berikan hukuman, itu namanya hukuman tidak terencana. Kalau lari keliling lapangan, itu bentuk hukuman tidak terencana, itu hukuman bukan konsekuensi. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya, ketika dia datang terlambat, dia bingung.
Tapi sebagai guru dia kasih ini. Akhirnya suruh lari. Kami betul hukuman dari kerajaan. Bersifat satu arah. Ini berupa hukuman psikis. Iya. Karena kita hanya tahu yang ada di pikiran bapak guru cuma yang dia lari itu hukuman. Tidak berpikirlah masih ada hukuman-hukuman. Ada konsekuensi lain yang kita berikan sesuai dengan keterlambatan siswa. Seperti itu. Bisa terganggu bapak guru. Mereka punya psikis itu kalau ya sudahlah. Besok akan lambat paling cuma lari, hukumannya lari seperti itu. Nah sekarang ada tawaran bapak guru. Ada tawaran. Yang pertama itu ada konsekuensi. Konsekuensi adalah rencana disepakati sesuai dengan aturan. Nah, kalau dalam batas ada poin yang dibuat oleh siswa. Poin itu kalau lambat itu poinnya 10. Nah, kasih dia poin itu, kamu lambat poinnya 10. Nanti kalau dijumlahkan nanti poin sekian, maka kamu akan dipanggil. Ya, seperti itu. Jadi ini. Jadi ini yang konsekuensi yang terencana. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, artinya kalau sudah dikasih poin, tetap dia merasa bahwa ternyata saya ini sudah diberikan poin pelanggaran karena terlambat. Nah, ada tawaran yang paling terakhir, paling bagus dari guru, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini kesalahan. Terus yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti ada video yang saya mau berikan kepada guru untuk kita lihat bersama bagaimana kita membuat sebuah restitusi. Jadi sini nanti ini tidak akan mengganggu pada siswa. Jadi siswa berbuat salah tetap dia rasa nyaman, tapi dengan membuat sesuatu agar dia juga menyadari akan kesalahan yang dibuat seperti itu. Okay. Nah sekarang masuk pada 5 posisi kontrol guru. Ini kita sebagai guru harus pegang ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya, itu yang saya terjadi ya. Kalau tidak aturan awas ya, kita berdua selalu tunjuk anak-anak. Kamu selalu saja salah, itu kata-kata yang selalu keluar. Pasti selalu yang terakhir. Ya. Dan ini sebagai penghukum. Jadi kita sebagai guru kalau keluarkan kata-kata seperti ini, itu namanya kita itu bagian daripada penghukum. Selalu ada kata awas, selalu saja bersalah, itu seperti ini. Oke, lanjut dulu. Ini membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Guru yang bersuara lebih lembut ini. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua itu, berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya. Terus yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ya. Kalau misalkan anak itu berbuat salah, itu boleh kita gunakan kalimat-kalimat seperti ini. Misalkan kita masuk dari ruang BK, misalkan ya, selagi kita di sekolah ada ruang BK, itu ruang yang tempat untuk anak-anak yang memiliki sikap yang kurang bersahabat dengan lingkungan sekolah. Maka dalam mendidik itu boleh seperti ini. Ya, itu bisa membuat mereka itu merasa bersalah atau merasa kecewa. Seperti itu. Nah, ini sebagai teman. Kita dulu dalam mendidik siswa sebagai teman dan menjadi persoalan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Terus, ayo ingat tidak
bantuan Bapak saat ini. Nah sudah, kali ini tidak apa nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kata-kata ini guru-guru itu tidak boleh lagi. Iya, iya. Bisa kalau yang sering terjadi itu tadi sebagai guru selalu lakukan ini. Tapi ini bisa berupa positif atau negatif. Negatifnya apa? Kalau itu sudah merasa nyaman, dia akan mengharapkan guru terus sebagai teman. Pasti dia akan curhat nanti. Kalau curhat sudah berlebihan itu dari yang terjadi akan berupa negatif. Cukup lebih positif. Nah, hal negatif dari sistem adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Ya, ketika dia dapat suatu persoalan yang besar, ketika dia datang lagi, ketika itu bisa bantu. Maka akan kecewa sudah. Saya pikir dulu sama itu guru saya teman baik. Ternyata tidak. Nah itu yang boleh terjadi. Terus yang kedua, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang menjadi adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan kalau ada guru yang ditolak dari sekolah, guru terjadi lagi. Karena ada ketergantungan. Itu guru tidak ada, maka dia tidak akan perlu untuk guru yang lain. Seperti itu. Nah ini yang keempat itu memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi pemantau berasal pada peraturan dan konsekuensi yang digunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat menggunakan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan soal pemantau yang pertama, gunakan peraturan kata. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Terus yang ketiga, sanksi yang telah kamu lakukan atau konsekuensinya apa? Jadi, soal pemantau sangat mengadakan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Jadi di daftar pemantau sini, bagi sebagai guru sebagai pemantau, selalu berpatokan pada aturan yang ada. Seperti itu. Oke, posisi pada manajer. Ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer dulu akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Ini hal yang paling baik. Ini yang diharapkan oleh Bapak yang berbicara. Jadi yang ada pada guru posisi manajer. Jadi kembali ke peserta didik. Ketika dia berbuat salah, gunakan pertanyaan ini. Kenapa ibu panggil hari ini? Kalau tidak kesalahanmu apa? Ketika dia bercerita, kan terang terus bagaimana Anda memperbaiki itu? Seperti itu. Jadi tidak lagi menekan anak kita dia berbuat salah, kita harus memberikan hukuman apa? Tidak lagi seperti itu. Oke. Nah, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya banyak dibuatkan oleh seluruh guru. Tadi yang menentukan kita nanti masuk kelas nanti itu berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas, perjanjian atau aturan yang dapat disepakati oleh siswa dan guru dalam kelas. Kesepakatan itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Umumnya kesepakatan kelas mengatur keyakinan, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab dan lain-lain. Ini. Jadi ada 6 langkah yang berhubungan perlu buat. Yang pertama itu ada meminta siswa untuk menuliskan keyakinan. Yang kedua itu membahas keyakinan telah ditulis. Yang ketiga itu memilih keyakinan kelas apa. Yang keempat mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Contoh misalkan, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu seperti salah satu contoh. Terus yang kelima, menyepakati keyakinan kelas.
Ini perlu dibuat oleh bapak guru setiap kelas kan itu supaya apa? Supaya nanti kelas itu nyaman dan kondusif seperti itu. Ini ada contoh keyakinan kelas. Jadi kelas yang pertama itu bertanggung jawab, mengerjakan tugas, pikir, terus bersikap jujur. Yang ketiga itu bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang keempat bersikap sopan dan menghormati guru. Dan yang kelima saling tolong menolong. Dan yang keenam hidup rukun dengan teman. Ini salah satu contoh bisa bagi guru mereka terapkan di kelas. Bisa buat kesepakatan bersama peserta didik. Oke, lanjut Pak Guru. Masih semangat Pak? Masih. Masih semangat lagi ya? Oke, yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan pada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini pada tujuan restitusi. Jadi ada langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Nah, di situ ada video di YouTube tersebut, bisa saya sedikit. Nah, ini kasus pertama. Kembali ulang awal dulu. Geser. Tidak benar saudara. Geser. Geser. Bukan. Jadi ini budaya positif. Ini penerapan segitiga restitusi. Ini kasih besar speaker. Besar. Jadi ada siswa ini tidak mengumpulkan tugas. Ini kasusnya yang tidak mengumpulkan tugas. Kenapa dia tidak mengumpulkan tugas? Baik, menurut konsepsi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kemudian, bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah? Baik, terima kasih menjawab yang mudah. Jadi ini berkumpul dalam penerapan segitiga restitusi salah satu contoh. Ini contoh keduanya. Siswa tidak mengerjakan tiket harian. Ini ketua kelas. Oke, baik Pak Guru. Jadi tadi salah satu contoh video yang saya pernah lakukan di kelas yang saya terapkan. Jadi ketika anak itu membuat kesalahan, maka kita sebagai guru harus melakukan namanya restitusi. Ada 3 tadi itu. Yang pertama apa?
Yang pertama kita tuh apa menstabilkan identitas, yang kedua itu cara tahu kesalahannya apa, yang ketiga itu apa memberikan mereka keyakinan kembali supaya mereka merasa percaya diri yang tinggi. Jadi tidak lagi sekarang kita sebagai guru ketika anak berbuat salah langsung dengan kata kasar atau dengan hukuman atau langsung dengan konsekuensi. Ya. Tapi dengan catatan ketika melakukan restitusi kita sebagai guru harus memiliki catatan sehingga anak itu tidak merasa bebas begitu saja. Ya. Ketika ada orang ini karena saya lihat anak ini membuat kesalahan ini supaya nanti tujuannya apa? Supaya nanti jangan ulang lagi hal yang sama. Itu seperti itu. Oke. Oleh karena itu, terakhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalisme dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among ini adalah ada salah satu permainan berasal dari Jawa itu dia yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri dan merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jadi mungkin saja yang saya sampaikan Bapak Guru, semoga bermanfaat untuk nanti diterapkan di kelasnya masing-masing. Tetap semangat bahwa anak itu bukan kunci percobaan bagi Bapak Guru, tapi anak itu adalah anak yang membutuhkan pembentukan, pendekatan, pendampingan dan terus kita menuntut mereka agar mendapatkan keselamatan yang setinggi-tingginya seperti itu. Mungkin saja selamat siang untuk semua. Selamat siang. Jika ada pertanyaan mungkin. Oke, baik, Bapak Guru, mungkin saja menjadi refleksi kita bersama. Mungkin dalam penyampaian saya tadi mungkin masih ada kurang menjadinya, mohon dimaafkan. Saya pikir apa yang saya sampaikan ini menjadi tugas kita bersama kita jalankan. Mungkin saja yang terakhir mungkin ada pertanyaan dari Bapak Guru. Mungkin yang tidak paham dari pemaparan materi dan mengikuti positif. Kalau memang tidak ada, silahkan diterapkan di kelas masing-masing dan terus semangat. Selamat siang. Ada pekerjaan yang kesepakatan, maka perlu minta orang itu harus bagus. Ada orang bagi kita dulu. Perlu minta satu orang untuk membagikan stikles, satu orang dapat satu ya, satu orang dapat satu. Jadi silakan tulis aturan-aturan kelas yang tidak boleh dilanggar ya. Bagi kita buat kesepakatan sekandar. Woi, bersabar. Baik, sudah dapat semua signal? Sudah ada. Sekarang langkah pertama kita buat adalah aturan kelasnya. Kita buat aturan kelas, aturan apa yang kalian harus taat pada di kelas tersebut di saat tes matematika. Silakan dituliskan dulu. Buat aturan kelasnya sekarang dulu buat kita buat kesepakatan. Silakan. Terserah. Bisa lebih dari satu, pas dua lah. Setiap orang minimal satu. Satu aturan. Dan kamu supaya tertib dalam mengikuti les Matematika. aturan kelas dan menurut kamu supaya tertib dalam les matematika itu apa? Hal apa yang perlu dibuat aturan? Ya, Pak. Ada. Cara penggunaan HP atau apa? Tanpa tidak perlu bercerita. Kalau bersedia, simpan, pokoknya banyak lah aturan-aturan yang dibuat.